Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin banyak yang lupa formanya. Saya ada mendengar satu bapak itu, dia hanya baru ngaku dosa tuh seumur hidupnya, itu baru 3 kali. Lalu dia curhat dengan istrinya, ngapa ndak pergi ngaku dosa karena dia tidak tahu formanya. Formanya itu, sebelum kita mengakui dosa, itu kita harus mencatat dosa-dosa kita yang terberat sampai yang teringan. Terberat itu artinya ada 3 dosa yang paling berat itu. Berat itu bukan maksudnya dosa semuanya berat, tapi kualitasnya itu memutuskan hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah membunuh, berzina, dan menghujat Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak datang ke gereja itu dianggap sebenarnya kategori sengaja tidak ke gereja, bukan sakit ya, atau karena ini ya. Nah, itu dianggap dosa berat. Makanya dosa-dosa itu kita catat dulu ya. Kemudian juga mohon maaf misalnya tidak sengaja, misalnya ada ponakannya curhat, lalu dia hamil, lalu ya udah gugurkan saja. Gitu tuh sebenarnya udah membunuh loh. Itu. Nah, makanya dosa-dosa itu biasanya ada ibadat tobat dulu, itu untuk menyesali. Ibadat tobat itu mengantar kita. Kemudian ya, ketika kita menerima sakramen tobat itu ya, jadi pengakuan dosa itu ya, dosa kita itu bisa dihapus kalau kita menerima sakramen tobat. Kalau kita hanya mengaku dosa saja, contohnya begini, kita berdosa ngaku ya, dosa kita tuh masih menempel. Nah, jadi pengakuan dosa itu kita ya, kalau kita udah datang ke gereja berarti ya dosa kita tuh dihapus. Dan tidak boleh kita tidak mengakui semua dosa kita. Jangan sampai kita lupa dosa kita tuh. Ya. Jadi misalnya pengakuan dosa nih, ya ingat pastor itu bertindak sebagai Allah Bapa. Maka kita datang berlutut di kamar pengakuan itu, kita tanda salib, nanti imam atau pastor itu, ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya. Lalu kita tanda salib, lalu kita sampaikan, Bapak, ini pengakuan saya yang keberapa kali? Atau pengakuan saya yang terakhir adalah waktu Natal tahun lalu atau waktu Paskah sebelumnya. Ya. Jadi ini pengakuan saya yang terakhir, misalnya ya 2 bulan lalu misalnya. Nah, dosa-dosa saya adalah tuh biasanya di situ kita lupa. Saya pernah lupa loh. Ya, jangan kita mengatakan kita menganggap enteng tuh ngaku dosa. Ya. Saya pernah lupa. Jadi pastor tuh nunggu saya doa tobat tuh ya. Jadi lalu kita ya, makanya ada catatan tuh. Karena biasanya ya setan tuh atau iblis tuh lalu goda kita untuk tidak mengakui dosa itu. Ya. Nah, itu dah bla 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 bla. Saya menyesal atas dosa-dosa itu, saya mohon penitensi dan absolusi yang berguna bagi hidup saya. Nah, nanti pastor akan memberikan yang namanya absolusi itu. Dikasihkan, kita dengar gitu. Ya. Biasanya memang kita ya, silakan menunduk boleh ya, karena kita merasa menyesal kan. Kalau saya sih pasti menunduk karena saya menganggap diri saya tidak layak dan tidak pantas diampuni itu. Lalu nanti ada penitensi. Nah, penitensi itu ya dalam menyongsong Natal ini hidup kita bersih dan sebagainya, lalu kita dikasihkan semacam penitens. Itu apa tuh? Misalnya silakan berdoa Bapa kami 1 kali, Salam Maria 10 kali, kemudian. Nah, begitu. Ya, biasanya kita mencari tempat yang paling fokus yaitu di depan tabernakel ya. Biasanya itu sih kebiasaan ya. Kalau kita tidak ada tabernakel, tapi tidak lah. Biasanya kalau di gereja kan semua ada tabernakel. Atau di depan salib. Setelah itu kita melaksanakan penitensi ya kita selesai. Jadi tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, doa tobatnya itu biasanya sudah ada di tempel di nih. Nah, hati-hati kita mengaku dosa itu karena kita misal kenal dengan pastor paroki kita. Saya pernah ada seorang ibu tuh, itu pastor siapa loh? Kok ngaku dosa pilih-pilih pastor? Enggak boleh. Ya kan? Enggak ada dosa itu tidak kita akui. Nah, mungkin itu yang mungkin menyebabkan banyak orang tak ngaku dosa tuh. Ada satu bapak tuh sampai, Pak, kalau dia bisa ngaku dosa memang luar biasa lah. Memang betul.
yuk ngaku dosa. Tiba-tiba dia menghilang. Dia rajin ke gereja, rajin. Tapi dia tak pernah ngaku dosa. Hati-hati ya kalau kita tidak pernah mengaku dosa itu akan terus mengungkung kita. Nah, ini persoalan yang dihadapi. Jadi satu-satunya gereja kita ini umat Katolik ini punya sarana sakramen pengakuan dosa. Nah, itu mungkin ya Bapak-bapak ya. Jadi bukan ada yang punya waktu, harus ada waktu. Ya, kalau tidak punya waktu itu bahaya, berarti kita udah mati. Nah, jadi penerimaan sakramen tobat ini kayaknya lebih cepat karena pada minggu kedua ya. Nanti kalau memang tidak sempat di sini, masih ada di katedral, di Keluarga Kudus, itu tetap dibuka semua gereja itu ya. Nah itu. Nah bahkan sebenarnya kalau memang yang mau butuh absolusi lebih dalam ya, biasa itu ada nasihat-nasihat tertentu, itu bisa langsung datang ke pastor untuk mengakui dosa. Ya. Nah, cuman di kita ini dulu waktu saya DPP itu saya mengusulkan hari Kamis. Kamis tuh jam 5 sampai jam 6. Cuman kayaknya orang di BMJ ini ya agak kurang lah ya ngaku dosa tuh ya. Karena saya udah beberapa kali survei itu, apalagi bapak-bapaknya itu paling kurang ya. Saya tidak tahu mengapa, apakah tidak tahu formanya ya, atau tidak bisa, atau memang ya itu. Kalau memang tidak bisa baca tulis ya dihafalkan saja. Langsung aja. Ya kan bisa, tidak ada masalah. Nah, yang doa tobatnya biasanya diimlakan oleh pastor tuh kalau memang dia ngaku tidak bisa baca tulis tuh. Nah, itu. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi kendala kita supaya sakramen tobat ini, karena sakramen tobat itu bisa berulang-ulang kali kita ngakunya. Nah, tetapi terkadang lalu kita tidak mau mendapat sarana itu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan singkat. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf. Mau doa lagi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya Agung-Mu lah yang membawa kami di rumah Pak Sigar ini. Makanan telah dihidangkan oleh keluarga ini, berkatilah makanan, baik makanan ringan, makanan juga santapan malam yang telah dihidangkan. Semoga makanan ini berguna bagi kesehatan dan jasmani kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkatilah makanan yang telah dihidangkan ini. Berkatilah keluarga Pak Sigar dan keluarga di lingkungan Satu Rupinus. Setelah makan kami akan bersenda gurau, setelah itu kami akan pulang. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Dan lindungilah kami agar kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Semua dari kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah meraja kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan.